Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita live ya. Kita membahas mengenai pemahaman spirit guide versi spiritual dari dunia barat ya. Dan saya memiliki salah satu artikel yang ada di website ya, yang mungkin kita akan bahas ya. Ini kita bahas mengenai pemikiran mereka mengenai spirit guide yang mereka pahami. Nah, di sini dijelaskan bahwa mungkin spirit guide kalau diartikan secara bahasa Indonesia kan penjaga gaib lah, semacam itu ya. Nah, kira-kira apakah konsep spirit guide dengan kodam itu sama ataukah ada perbedaannya ya? Nanti kita coba bahas di sini satu persatu dengan memahami maknanya ya dari apa yang mereka pikirkan ya. Jadi saya akan mencoba menerjemahkan. Jadi apakah konsep dari spirit guide ya, spirit guide gini sama dengan kodam. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pendapat silahkan ya berkomentar ya. Nah, kalau di sini itu diartikan ya, spirit guides exist on different plane of existence than us and are often seen as able to communicate ya. Dia bisa berkomunikasi with us through our thoughts ya. Jadi mereka ini berkomunikasi ya, berkomunikasi lewat pikiran ya. Dia menyampaikan bahasanya itu lewat pikiran ya. Jadi kodam atau spirit guide itu ya, ini hampir sama dengan kodam memang ya. Jadi mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan dia menyampaikan lewat pikiran-pikirannya. Nah, sementara kodam itu juga tidak bisa ngomong seperti kita ya. Dia tidak bisa ngomong, menyampaikan apa yang ingin diutarakan, tapi dia mencoba menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan melalui apa yang bisa lewat pikiran atau indera rasa ya, rasa atau firasat seperti itu, atau melalui orang lain ya, ataupun melalui kode-kode tertentu seperti itu ya. Nah, these beings can be communicate with through mediation rather than through vocal communication ya. Jadi dia tidak menggunakan bahasa verbal ya. Jadi kodam atau spirit guide itu tidak berkomunikasi dengan bahasa verbal ya. Mereka berkomunikasi dengan melalui pikiran. Nah, spirit guides can come in many forms, including animal, plants, and even people who have passed away. Nah, mereka percaya ya bahwa penjaga gaib ya, spirit guide ya, spirit guide itu mereka istilahnya muncul atau menampakkan atau istilahnya apa, mewujud apa ya? Ini bahasa saya masih seadanya ya. Jadi dia mewujud dalam berbagai wujud ya. Ada yang berwujud hewan ya, plants ya, bahkan tumbuh-tumbuhan ya, tumbuhan atau tanaman. Even people who have passed away, atau orang yang sudah meninggal ya, orang yang sudah meninggal. Nah, jadi spirit guide ini ya, dari sini ada perbedaannya ya. Kalau spirit guide ini dia bisa ngimbo-ngimbo menjadi orang yang sudah meninggal ya. Jadi ya hampir sama ya. Ini juga bisa disebutkan sebagai korin orang yang sudah meninggal tersebut, ataupun
ya dia menyerupai orang yang sesuai dengan kerabat panjenengan yang sudah meninggal ya. Jadi spirit guide versi orang barat itu wujudnya hewan atau tanaman ya, tumbuh-tumbuhan, atau menyerupai orang yang sudah meninggal. Nah, di sini juga dijelaskan mengapa mereka lebih suka menampakkan diri dalam wujud-wujud yang seperti ini. Nah, ini dengan kata lain mereka itu ingin menampakkan diri ke wujud yang Anda sudah kenali ya, ke wujud yang sudah Anda kenali. Jadi Anda itu sudah merasa nyaman dengan wujud tersebut ya, tidak asing dengan wujud tersebut ya. Begitu pula kodam ya. Kodam itu kalau jenengan ingin memerintahkan kodam itu perintahkan ke dalam wujud yang membuat Anda nyaman ya. Jadi jangan sampai menyerupai wujud-wujud yang Anda sendiri takut ya. Wujud dihadirkan wujud kodam ya, ini hampir sama ya. Wujud kodam itu juga lebih ke rasa nyaman panjenengan ya, rasa nyaman panjenengan. Nah, kalau wujud kodam panjenengan berwujud singa ya, jenengan mintalah dia untuk hadir mengenai entah tingginya ya, besarnya seberapa, wujudnya seperti apa, terus energi yang Anda inginkan seperti apa, sehingga membuat panjenengan nyaman dan lebih mudah untuk mengenali kodam panjenengan. Nah, secara fungsinya ini dikatakan bahwa some also say that their companions will help protect them from harm or danger when needed, but only if asked first beforehand so as not to interfere with free will. Nah, kalau di sini ya, spirit guide ini dia itu hadir sebagai teman atau sahabat gaib ya, yang datang menolong saat pemiliknya itu dalam bahaya, menolong dalam kondisi bahaya. Tapi terkadang ada yang muncul kalau dia sudah kalau pemiliknya itu meminta, dengan syarat pemiliknya itu sudah meminta ya, sebelum ini spirit guide-nya menolong. Jadi spirit guide itu tidak akan bisa bekerja selama pemiliknya tidak mengizinkan untuk menolong ya. Jadi spirit guide itu tidak mau campur tangan tanpa ada izin dari pemiliknya. Nah, begitu pula kodam ya. Kodam itu ya, dia itu ibarat peliharaan ya. Dia hanya manut pada apa yang Anda perintahkan, seperti itu. Nah, di sini juga kita lanjut ya. Well, not choice made by other involved at any given place where such event might transpire. Oke, selanjutnya ya, there is a great deal of misunderstanding about spirit guide. Jadi ada kesalahpahaman mengenai spirit guide ya, salah paham mengenai spirit guide. Nah, ini di sini dikatakan bahwa apa hal besar tersebut yang membuat kita itu salah berpersepsi mengenai spirit guide ya. Dan tidak hanya spirit guide ya, kodam itu juga ya, banyak yang salah paham dengan kodam ataupun spirit guide. Nah, di sini getting people take you seriously when challenging, many people view them as fantasy. Jadi
orang itu menganggap bahwa spirit guide atau kodam itu hanya sekedar hayalan saja ya. Ada yang beranggapan ini adalah hayalan saja. Ya, banyak orang yang beranggapan seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini memang kita tidak bisa memaksa untuk mereka yang tidak percaya kodam itu, ya tidak bisa kita paksa untuk mempercayai kodam karena mereka mempunyai logika sendiri dan kepercayaan mereka sendiri. Nah, kalau mereka tidak percaya ya susah untuk istilahnya untuk berinteraksi dengan kodam, ataupun ya jenengan paham sendirilah. Kita manusia pastinya punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa kodam atau spirit guide itu sekedar teman hayalan, ya silahkan seperti itu. Tapi kalau jenengan yakin bahwa spirit guide atau kodam itu bisa kita hadirkan untuk membantu ya, untuk memudahkan hajat-hajat kita, dan jenengan sangat yakin dan mantap, insya Allah jenengan juga akan merasakan hal yang demikian adanya. Jadi kembali kepada kepercayaan masing-masing ya. Kalau yang percaya kodam nggih silakan, kalau yang nggak percaya nggih silakan, seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa spirit guide atau kodam itu sudah berada di dunia ini ya sebelum manusia itu eksis ya. Jadi kalau ditanya lahirnya ya lahir. Jadi kodam atau spirit guide itu ya lebih dulu ketimbang manusia berada di bumi ini itu. Nah, ini ya, jadi ini penjelasan singkat saja ya mengenai istilahnya pendapat orang barat mengenai spirit guide. Jadi ini adalah pandangan mereka dan saya coba untuk mencari apakah ada kesamaan antara spirit guide dengan kodam ya. Nah, di sini sudah ada sedikit perbedaannya ya. Kalau spirit guide itu lebih kepada sesuatu yang membuat panjenengan nyaman. Dia menampakkan itu dalam sesuatu yang nyaman seperti itu. Begitu pula ya sebenarnya kodam juga hampir sama. Nah, oke, saya rasa itu ya penjelasan kali ini.